Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja ya. Nah, pada pandemi saat ini jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Harus selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan tentang dinamika kependudukan Indonesia, Ibu akan mengulas lagi materi yang minggu kemarin, yaitu tentang sumber daya alam di Indonesia. Pasti ada kaitannya pembelajaran minggu kemarin dengan minggu saat ini, yaitu selain Indonesia memiliki sumber daya yang luas dan banyak, Indonesia juga mempunyai kepadatan kependudukan di Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk. Apa sih dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu bisa disebabkan dari kelahiran atau natalitas, bisa disebabkan dari kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di Indonesia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Bisa dilihat tabel di bawah yang sudah Ibu pampang, bahwa Indonesia menempati urutan keempat setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, kita akan membahas tentang persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Ada yang tahu apa itu kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk itu merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Bisa dilihat pada gambar di bawah, yaitu tentang peta kepadatan penduduk di Indonesia. Sumbernya itu dari Sensus Penduduk 2010, bahwa persebaran di Indonesia itu tidak merata dan jumlah penduduk di Indonesia itu sudah cukup banyak. Maka dari itu, setiap tahunnya atau setiap 10 tahun sekali kan ada sensus penduduk. Pasti perubahan dari 10 tahun sekali itu mengalami perubahan yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Dari komposisi penduduk yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Yang kedua yaitu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Yang keempat tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk.
Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang terakhir, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang kelima yaitu tentang keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Konjorodiningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu tentang rumah adat. Indonesia kaya akan budaya dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Bisa dicontohkan yaitu berikut ini tabel beberapa contoh rumah adat di setiap daerah di Indonesia. Bisa dilihat di tabel bahwa rumah adat di Indonesia cukup beragam dan banyak bentuknya. Dan yang kedua yaitu tentang pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan dilestarikan. Di bawah ini merupakan contoh pakaian adat di Indonesia. Gambar yang pertama yaitu tentang pakaian adat tradisional Beliau dan Makuta dari Sulawesi Tengah. Yang kedua yaitu contoh pakaian adat tradisional dari Ngambe dari Gorontalo. Yang terakhir tentang tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Di bawah ini merupakan contoh tari Saudati dari Aceh. Yang kedua yaitu tari Legong dari Bali. Baik, cukup sekian pembelajaran yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dipahami, monggo bisa ditanyakan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.